flight trajectory is consistent with impact zone. Have we seen DEFCON? Simulasi Fajar di Pasifik 2026. Bayangkan sebuah pagi di tahun 2026 ketika layar ponsel di seluruh dunia tiba-tiba mati, navigasi GPS melesat ratusan kilometer dari titik aslinya, dan bursa saham global membeku dalam hitungan detik. Di Cakrawala, Selat Taiwan, ribuan drone menggelapkan langit, sementara di bawah permukaan laut, perang sunyi antar kapal selam nuklir mulai mengubah samudra menjadi pemakaman baja. Ini bukan plot film fiksi ilmiah. Ini adalah simulasi 21 hari pertama Perang Dunia Ketiga dari sebuah konflik di mana kemenangan mungkin terasa lebih pahit daripada kekalahan. Berdasarkan berbagai simulasi lembaga strategis seperti Center for Strategic and International Studies dan RAND Corporation yang diperbarui untuk tahun 2026, jika perang pecah hari ini dengan skenario perebutan Taiwan, hasilnya adalah sebagai berikut. Secara teknis, Amerika Serikat bersama sekutunya kemungkinan besar menang secara militer, tetapi dengan biaya yang sangat mengerikan sehingga bisa disebut sebagai kekalahan dalam kemenangan. Berikut adalah alasan mengapa AS bisa menang dan mengapa Cina bisa kalah. Mengapa Amerika Serikat dan sekutu menang. Dukungan aliansi regional. AS tidak bertarung sendiri dalam simulasi. Keterlibatan Jepang dan Australia menjadi faktor penentu. Pangkalan udara di Jepang memungkinkan AS meluncurkan serangan balik yang masif. Tanpa Jepang, AS hampir mustahil menang. Keunggulan kapal selam. Meskipun jumlah kapal permukaan Cina lebih banyak, teknologi kapal selam nuklir AS masih jauh lebih unggul. Kapal selam AS mampu menyelinap ke dalam pertahanan laut Cina dan menghancurkan armada amfibi kapal pengangkut pasukan Cina sebelum mereka sempat mendarat di Taiwan. Pengalaman tempur dan integrasi. AS memiliki sistem komando yang sangat teruji dalam mengintegrasikan data dari satelit, pesawat siluman F-35, B-21, dan pasukan di darat secara real time. Mengapa Cina kalah dalam simulasi? Kegagalan logistik amfibi. Menyeberangi selat selebar 160 km sambil ditembaki rudal adalah tugas yang sangat sulit. Dalam simulasi CSIS, Cina kehilangan sekitar 90% armada amfibinya. Artinya, meskipun mereka bisa membom Taiwan, mereka gagal mendaratkan dan menyuplai pasukan dalam jumlah yang cukup untuk menduduki pulau tersebut. Terisolasi secara geografis. Begitu perang pecah, AS dan sekutunya akan memblokade titik cekik checkpoint seperti Selat Malaka. Cina akan segera kehabisan pasokan energi minyak dan pangan yang bisa memicu kekacauan domestik di dalam negeri. Harga kemenangan yang mengerikan. Meski AS menang, simulasi menunjukkan dampak berikut dalam waktu hanya 3 minggu. Kehilangan dari AS, 2 kapal induk nuklir tenggelam, 10-20 kapal perusak hancur, dan sekitar 3.200 tentara tewas, hampir sama dengan jumlah korban perang Irak Afghanistan selama puluhan tahun, tapi terjadi dalam 21 hari. Kehilangan dari Cina, 130 kapal perang utama hancur, 155 pesawat tempur rontok, dan 10.000 tentara tewas. Angkatan laut Cina praktis lumpuh total. Taiwan, ekonomi hancur total, seluruh infrastruktur listrik mati, dan pulau tersebut tetap bebas, namun dalam kondisi puing-puing. Kesimpulan akhir, AS menang karena mampu mencegah kependudukan Taiwan. Namun AS kehilangan statusnya sebagai superpower dunia yang tak tergoyahkan karena militernya butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Di sisi lain, kekalahan ini meruntuhkan legitimasi pemerintahan Beijing. Singkatnya, AS menang secara strategi militer atau tujuan musuh gagal, tetapi di dunia akan jatuh ke dalam depresi ekonomi global yang jauh lebih parah daripada tahun 1930-an. Jika perang berlanjut melampaui fase kejutan 21 hari pertama, simulasi militer menunjukkan transisi dari perang kilat menjadi perang atrisi atau perang urat saraf yang sangat panjang dan melelahkan. Berikut adalah apa yang akan terjadi jika konflik AS dan Cina masuk ke fase jangka panjang. Perang logistik dan manufaktur. Jika dalam 21 hari pertama pemenangnya ditentukan oleh senjata yang sudah ada di gudang masing-masing, maka setelah 21 hari pemenangnya ditentukan oleh siapa yang bisa memproduksi senjata lebih cepat. Keunggulan Cina. Cina adalah pabrik dunia. Mereka memiliki kapasitas manufaktur baja dan elektronik yang jauh lebih besar dari AS saat ini. Cina bisa memproduksi ribuan drone dan rudal baru setiap bulannya.
kelemahan AS. Industri pertahanan AS saat ini sangat canggih tetapi lambat. Dalam perang jangka panjang, AS mungkin akan kehabisan stok rudal presisi tinggi dan kesulitan memproduksinya kembali karena ketergantungan pada komponen yang bahan bakunya justru dikuasai oleh Cina. Blokade energi total. Setelah 1 bulan, dampak blokade laut akan mulai terasa mencekik. AS dan sekutunya akan menutup Selat Malaka untuk kapal-kapal Cina. Cina akan mengalami krisis energi yang parah karena 70% minyak mereka diimpor lewat laut. Jika Cina tidak bisa memenangkan perang dengan cepat, ekonomi dan mesin perang mereka akan mati perlahan karena kehabisan bahan bakar, kecuali mereka mendapat pasokan penuh lewat darat dari Rusia. Perluasan medan perang, perang dunia sebenarnya. Jika perang tidak selesai dalam hitungan minggu, konflik akan merembet ke wilayah lain. Korea Utara mungkin memanfaatkan situasi untuk menyerang Korea Selatan. Filipina dan Australia menjadi pangkalan depan AS yang akan menjadi sasaran empuk rudal Cina. Perang cyber. Infrastruktur sipil di daratan Amerika seperti bendungan, rumah sakit, dan jaringan listrik akan mulai menjadi target serangan cyber masif untuk meruntuhkan moral publik. Titik nadir ekonomi global. Melewati hari ke-21, sistem keuangan global dipastikan runtuh. Tidak ada lagi perdagangan internasional yang normal, mata uang akan mengalami inflasi ekstrim, dan kelaparan bisa terjadi di negara-negara yang bergantung pada impor pangan karena jalur pelayaran internasional berubah menjadi zona perang. Siapa yang menang setelah 21 hari? Dalam perang atrisi jangka panjang, secara militer, peluang Cina meningkat karena kapasitas manufakturnya yang masif di dalam negeri. Secara politik, peluang AS tetap kuat selama aliansi NATO tidak pecah. Kesimpulan akhir jangka panjang. Pemenangnya adalah siapapun rakyatnya yang paling menderita. Namun, prediksi mencatat bahwa perang panjang antara dua kekuatan nuklir tak akan berakhir dengan kemenangan di medan tempur, melainkan berakhir dengan keruntuhan domestik salah satu pihak, seperti Uni Soviet di akhir Perang Dingin atau eskalasi nuklir total. Setelah hari ke-21, senjata canggih akan habis dan digantikan oleh jutaan nyawa manusia serta kekuatan pabrik. Kita tidak lagi berbicara tentang siapa yang memiliki teknologi terbaik, melainkan siapa yang paling siap kembali ke zaman kegelapan demi sebuah ego geopolitik. Jika mesin perang dunia tidak bisa dihentikan dalam waktu sebulan, apakah kita sedang memilih untuk memenangkan wilayah atau memilih untuk mengakhiri peradaban modern seperti yang kita kenal?